gokil, keren, hasil lu. Jadi pengertiannya mahal dari dulu yang udah mahal. Hanya beberapa orang yang bersedia, yang bersedia konten. Mengikat nih. Oke. Salam. Gimana, sehat? Kabar? Alhamdulillah Ya, gue mau nanya-nanya seputar tentang ikan cupang nih. Boleh. Nah, sore kita waktunya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk ikan cupang, di satu sore yang Jadi tahu bikin cupang. serokan. Waktu itu yang bikin tahu tuh kira cupang yang di leher. Wah, itu juga sebetulnya dari tahun berapa? Tahun 15 sebelum Masehi sudah terkenal sampai detik ini kan itu sebetulnya. Jadi tidak ada yang namanya cupang musiman, cupang di leher aja nggak pernah musiman. Sampai kapan pun masih tetap eksis kan gitu prinsipnya. Lagi syuting kita recokin ya kan. Panggi Kamseno kita recokin, Panggi kepo. Iya. Sebetulnya dari dulu soal ikan cupang jenis cupang hias. Kalau kita bicara harga, memang sudah mahal. Apartemen cupang. Ayo, ini berapa pintu nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 10 pintu. Iya, kontrakan. Lu punya kontrakan, gue punya juga sama, punya kontrakan gua, gak kalah set kontrakan. Mereka memiliki titik jenuh yang tinggi. Hewan apa yang paling gampang, artinya tidak membuat polusi terlalu besar. Contoh misalnya ikan cupang ini, tempat sempit pun bisa kita pelihara. Ting buah, Genre baru, dari warna, ragam bentuk. Gua sih dari color yang bisa menghipnotis para peminat lah. Soalnya kan ada yang Sekarang ini yang harganya tertinggi apa sih? Saya bilang semua jenis ikan cupang tertinggi harganya. Semua color itu pakannya tetap sama selama dia masih di atas standar atau ikan cupang. Pakannya sama apapun itu. Mau dia genre-nya itu misalnya saya bicara giant sama pakannya. Saya bicara halfmoon sama. Saya bicara cetek hotel sama. Saya bicara plakat sama. Karena pakan cupang itu apapun jenis cupangnya sama. Yang lebih baik pakan itu. Kenapa? Karena dia sifatnya bergerak. Dan ikan cupang lebih memiliki semangat untuk makan itu karena sifatnya dia teritorial dan sifatnya dia yang memang artinya dia pada saat ingin makan kalau diberikan pakan itu lebih terlihat agresivitasnya ya ketimbang kita berikan pakan olahan pabrik. Pakan olahan pabrik baik satu sering dapat penyakit apapun biasanya yang namanya pakan pabrik itu lebih steril. Kandungannya bagaimana? Bagus. Kalau kita bicara kandungan proteinnya, lemaknya, terus beberapa tambahan seasoningnya seperti untuk meningkatkan warna, meningkatkan size atau ukuran, itu pun ada di pakan pabrik. Tetapi si ikannya pada saat makan makanan pabrik itu harus dibiasakan dulu. Karena kalau ikan biasa kasih pakan hidup, kita alihkan ke pakan pabrik, kebanyakan jarang yang mau makan. Jadi harus dimakan dulu, misalnya dipuasakan dulu 1 hari, dipancing-pancing dulu, biar dia mau makan. Kalau mau misalnya terbiasa, harus dari masa buraya, sudah diberikan pakan olahan pabrik, seperti itu. itu kan punya karakter masing-masing atau ya target masing-masing. Sebetulnya sama, karena masih ordonya itu adalah beta splendid. Pakan ikan cupang liar pun sama beta splendid. Pakannya sama, tidak dibedakan. Cuma memang itu direkomendasi pakan itu. Ya, karena nafsu makan mereka lebih tinggi. Contohnya Cacing darah, air kali ya. ya air, cacing sutra, jentik nyamuk. Jadi ada beberapa jenis pakan itu yang bisa diberikan ke kesayangan kita. Jadi idealnya berapa
berapa hari sekali nih? Apa kayak bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali apa sehari sekali itu? Pada prinsipnya untuk pakan, memberikan pakan kepada ikan cupang kita, baik untuk perihal perawatan umum ataupun perihal perawatan khusus seperti ikan yang mau dilombakan. Prinsipnya untuk memberikan pakan itu satu, tidak boleh terlalu banyak. Ya, apapun yang berlebihan pasti hasilnya tidak baik. Standarnya aja, sehari misalnya 2 kali kasih makan, pagi, sore, cukup. Dan itu pun dibatasi, artinya dibatasi porsinya jangan berlebihan. Apa harus ikutin sesuai dengan masa umur ikan itu atau gimana? Tidak, untuk ikut masa umur itu tidak bisa dipatokan untuk usia. Artinya di usia 3 bulan pakan ini sampel. Di usia 3 bulan kita berikan pakan cacing darah. Kalau buat saya pribadi yang paling bagus itu pakan di atas 1 bulan usia cupang itu adalah cacing darah atau bloodworm kalau orang sini, atau juga bisa dibilang plankton. Itu yang terbaik menurut saya, di atas 1 bulan sampai dia seterusnya. Airnya sendiri ini gimana? Apakah ada perawatan khusus untuk mempengaruhi dari warna ikan cupang tersendiri ini? Ya, kita bicara air. Ya, kita bicara air nih. Air yang sehat itu buat ikan cupang adalah satu, air yang tidak terkontaminasi oleh zat kimia apapun. Contoh, kayak kita misalnya menggunakan air pump untuk perawatan ikan cupang kita. Artinya air pump itu kan sudah jelas ada kadar favorit, Iya benar. ada kadar tawas dan lain-lain. Dan prinsipnya itu. Nah, artinya bisa nggak sih air pump itu digunakan untuk perawatan ikan cupang? Sangat bisa. Tetapi sebelum langsung diberikan ke ikan cupang kita, ataupun sebelum ikan cupang kita langsung diberikan ke air pump, wajib yang namanya sistem pengendapan. Pengendapan Ya. berapa hari kira-kira? Kurang lebih 24 jam. Kalau saya pribadi menggunakan air itu, air pump 24 jam saya endapkan. Itu di sebuah tong atau wadah lainnya atau bak. Nanti yang saya ambil itu tidak lebih dari setengah isi air yang ada di dalam wadah tersebut. Biasanya seperti itu. Hari ini saya berikan air penuh di dalam tong ukuran 150 liter seumpama. Nah, dalam hitungan 24 jam ke depan, saya akan berikan ke ikan-ikan cupang untuk ganti air. Di wadah tersebut saya isi dengan air pump tersebut. Tetapi air yang di dalam tong tersebut yang saya gunakan tidak lebih dari setengah. Artinya hanya sekitar 75 liter, itu kurang lebih perkiraan kita. Dan air itu pun sendiri pada saat kita mengambilnya, kalau saya pribadi menggunakan sistem sifon, agar air itu tidak beriak. Jadi air yang sudah di bawah tidak bercampur lagi ke air yang di atas. Wow. Itu Sangat diperhatiin sekali. ya, karena memang untuk merawat ikan cupang dibilang susah enggak, dibilang gampang pun ya kurang lebihnya. Artinya bagaimana kita memperhatikan ikan kita sendiri. Karena ikan itu selalu memberikan indikasi apabila dia mau sakit, apabila dia tidak nyaman, kita bisa melihat. Salah satu contohnya, dia biasa menabrak-nabrakan dirinya di pinggiran-pinggiran soliter atau di pinggiran toples. Dia tabrak, berarti dia nggak nyaman. Bisa jadi air tersebut sudah waktunya diganti. Indikasinya dari itu ya? Dari ikannya sendiri. Kedua, pada saat kita buka sekarang performa ikan tidak baik. Artinya apa? Dia tidak mau membuka, tidak mau flaring, dan flaringnya pun tidak maksimal. Rada mengumpul, ikan juga jadi kurang semangat flaringnya. Itu adalah bagian dari indikasi kalau saya pribadi menangkapnya atau membacanya, hari ini atau saat ini air tersebut wajib diganti. Prinsipnya itu. Jadi untuk pencegahan ikan jangan sampai sakit. Karena kalau kita biarkan kebanyakan, satu bisa menyebabkan ikan kena pinroot. Pinroot itu adalah bakteri yang makan grogotin kuman-kuman itu di dorsal, caudal, anal. Lama-kelamaan akan habis sampailah dia memakan daging ikan tersebut. Dan kalau sudah seperti itu bagaimana? Saya bilang sulit untuk di asli alam, yaitu pakan hidup. Adapun juga pakan yang tidak hidup tapi pakan alam, contohnya cacing kuku. Nah, jadi untuk pakan sendiri mana sih yang direkomendasikan? Saya lebih merekomendasikan adalah pakan hidup. Betul, tentunya lebih sulit ya, secara perawatan sulit, secara pemilihan juga sulit. Karena dari pakan hidup sendiri nanti di situ ada beberapa sumber-sumber penyakit. Contohnya belatung. Ya kalau dimakan sama ikan cupang
bisa menimbulkan sakit. Sakitnya apa sih? Sisik nanas. Nah, ada juga misalnya kayak apa ya, seperti bibit capung. Bibit capung. Ya, bibit capung itu bentuknya kecil kayak ulang, tapi lama kelamaan dia akan terus besar dengan memakan buaya-buaya di dalam. Nah, dibutuhkan konsentrasi dulu pada saat pemberian pakan. Artinya memang harus disortir, dipilih mana sih yang baik untuk ikan, mana yang tidak baik, itu dibuang. Nah, untuk berbagai caranya itu mungkin satu saat nanti kita akan coba review lagi. Kita akan coba berikan lagi sedikit tutorial bagaimana memilih pakan yang baik untuk yang saat ini emang lagi mau apa banget nih Bray, banyak peminatnya sehingga dengan harga yang fantastis. Yuk kita tanya-tanya langsung dari narasumbernya, pemilik Saung Beta Jakarta Utara. Bang, mau tanya-tanya nih seputar ikan cupang, bisa ya? boleh Ya. Mau tanya-tanya ini dengan adanya kios ini itu asal mulanya dari mana sih Bang? Apa Abang dulunya emang hobi penikmat ikan cupang, lalu Abang kembangin seperti ini? awalnya saya tuh hobi. Oh, koleksi hobi ya? cupang. Ya, apalagi khususnya kalau untuk jenisnya itu di plakat sama jadul. Tapi untuk warna dari awal saya hobi di cupang itu warna avatar. Yang pertama kali bikin mata saya itu nggak bisa lemas juga dengan wadah yang terlihat gamblang. Contohnya akuarium dari kaca. Oh, terlihat gamblang kok. Saya bisa melihat posisi telur di mana, seberapa banyak telur. Saya bisa melihat betina dan jantan indukannya apakah berkelahi atau memakan telur tersebut. Ini masing-masing fashionable. Banyak. Nah, ada yang dengan cara terang, dengan akuarium terbuka. Ternyata banyak juga. Nah. Jadi menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang benar satu, pada saat kita melakukan budidaya adalah maksimal hasilnya, itu yang paling benar. Kalau seumpamanya hasilnya sudah maksimal, apapun caranya itu pasti benar. Tapi kalau hasilnya belum maksimal, berarti ada yang harus kita sama-sama koreksi. Tentu dia memaksa foto air, tentu dia pun memaksa kita agar masak. Banyak teman-teman di sini bertanya sama saya, Bang, gimana sih Bang biar bisa jualan kayak lu sampai akhirnya lu bisa ngedirin kios ini? Saya bilang sama teman-teman, jangan pernah ada masalah. Sebelumnya emang adanya kios ini Abang sendiri udah berjualan. Dia bukan bagaimana cara breeding, tapi bagaimana cara mengatasi perawatan. Ya lumayan fantastis lah Ya, ya. Terus sampai sekarang, kalau sekarang kayak cupang nih yang lagi mau apa banget itu gimana untuk mempertahankan cara meyakinkan di bidang Abang sendiri. Oke. Untuk meyakinkan bahwa ikan cupang ini tidak musiman, bahwa tetap eksis ikan lah. cupang ini tetap eksis, bahwa niat saya tidak goyang untuk tetap berkreativitas memproduksi ikan cupang ini cuma satu, niat kita untuk hidup. Kalau menurut saya pribadi, artinya gini, hidup itu adalah pilihan, sama artinya bekerja. Sebelum saya seperti ini, apakah saya pernah bekerja? Saya pernah bekerja. Hampir di semua perusahaan besar saya sudah pernah berkarya di jajaran manajemennya. Tapi kenapa saya lebih memilih dalam 5 tahun terakhir ini mencoba untuk menggeluti dunia ikan cupang? Karena di situ saya melihat ada potensi bisnis yang tinggi. Potensi bisnis yang tingginya itu di mana sih? Saya yakin ikan cupang tidak pernah redup. Ikan cupang bukan musiman. Selama kreativitas para petani, para breeder itu masih memiliki passion yang tinggi untuk menciptakan genre-genre baru. Kenapa saya sangat yakin? Karena kita bisa melihat satu, hobi apa bila didasari di dalam dunia hobi tersebut ada kontesnya, itu pasti tidak akan pernah redup selama di mana-mana itu masih membuka kelas kontes untuk dunia ikan cupang. Saya pastikan tidak akan pernah redup. Kenapa? Karena semakin banyak orang akan diperkenalkan. Contoh kecil, misalnya di pelosok Jawa Barat, di daerah misalnya Cianjur, dibukalah sebuah kontes. Mungkin awal pertama kali kontes berlangsung, peminatnya, pesertanya masih sedikit. Tetapi lama-kelamaan, orang akan mengikut sertakan diri.
dan mulai belajar dan mulai mencari apa sih ikan cupang. Wih, gokil ini mah, pakar banget ini mah. Tajam, lugas, tajam, tegas. Wih, bahasa-bahasa. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar, dan tekan tombol loncengnya. Ikut.